Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran tauhid dengan bab pembatal keislaman yang pertama. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "I'lam anna nawaqidul Islam asyratu nawaqid. Al-awwal asyirku fi ibadatillah. Qala ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima." Wa qala ta'ala, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wa minhu adz-dzabhu li ghairillah kaman yadhbahu lil jin au lil qabr. Ketahuilah bahwa pembatal keislaman ada 10. Yang pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, mempersekutukan sesuatu dengan Allah, pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Jadi dosa syirik itu tidak akan diampuni kecuali dia benar-benar bertaubat. Apalagi kalau orang itu meninggal dalam keadaan syirik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, di antara perbuatan syirik adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti menyembelih untuk jin atau kuburan. Ya. Jadi syirik itu banyak macam-macamnya. Di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah. Misalkan ada orang dia nyembelih ayam atau kambing, tapi dia tujuannya untuk dipersembahkan kepada penjaga tempat keramat itu. Misalkan ada tempat yang dikeramatkan, ada tempat yang katanya angker, tahu-tahu ada orang nyembelih hewan untuk dipersembahkan ke tempat itu, maka itu termasuk syirik. Itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan kita ada kabar besok saudara kita datang, kemudian kita hari ini nyembelih kambing misalkan, apa itu termasuk syirik? Itu tidak termasuk syirik, ya. Jadi kita hari ini nyembelih kambing untuk disuguhkan kepada saudara kita yang akan datang. Itu bukan termasuk syirik, karena kita nyembelihnya baca bismillah, kemudian tujuan kita untuk menjamu saudara kita, untuk menjamu tamu, untuk memuliakan tamu, maka itu adalah perbuatan yang baik. Tapi kalau dia nyembelih hewan, nyembelih kambing untuk dipersembahkan kepada dewa ini atau jin apa, jin itu, maka itu termasuk syirik, gak boleh, ya. Kemudian yang kedua, ats-tsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Pembatal keislaman yang kedua, orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, yaitu perantara yang ia berdoa, meminta syafaat dan bertawakal kepadanya, maka ia telah kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Jadi kita kalau mau berdoa itu langsung kepada Allah. Kalau kita meminta syafaat
kita langsung melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan syafaat kepada kita. Ya. Kita kalau minta itu harus langsung sama Allah. Nggak boleh lewat perantara. Contohnya misalkan ada orang datang ke kuburannya si A. Dia mengenal si A adalah orang yang soleh. Kemudian dia doa di kuburan itu. Dia minta tolong sama mayat yang ada di kuburan itu agar menyampaikan doanya kepada Allah. Maka itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu merupakan termasuk kesyirikan, ya. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Yang ketiga, orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, ragu akan kekafiran mereka, atau membenarkan madhab mereka, maka dia telah kafir. Jadi kalau ada orang yang sudah jelas-jelas kafir, misalkan orang-orang di luar Islam, ya, orang-orang yang agamanya di luar Islam, dia sudah pasti kafir. Maka kita nggak usah ragu-ragu meyakini bahwasannya mereka orang kafir, bahwasannya ajaran mereka itu ajaran yang salah. Sama seperti mereka ke kita, orang-orang di luar Islam, mereka memandang ajaran agama Islam ini adalah ajaran yang salah. Itu kata orang-orang kafir. Mereka juga menganggap kita tidak akan masuk surga. Maka kita nggak usah ragu-ragu kalau misalkan ada orang yang benar-benar kafir. Mereka adalah orang kafir. Cuman kita nggak usah kayak mentang-mentang, oh kamu kafir, oh kamu kafir. Itu nggak boleh. Itu malah mengundang bahaya, mengundang madharat. Seperti itu. Pembatal keislaman adalah seluruh perkara yang apabila dilakukan oleh seseorang, keislamannya menjadi batal, dan ia akan berubah menjadi orang kafir serta keluar dari Islam. Ya, jadi yang dimaksud pembatal keislaman adalah kalau orang melakukan itu, maka dia telah keluar dari Islam, maka dia telah kafir. Nah, sekarang contoh pembatal keislaman yang kedua adalah berdoa kepada para penghuni kubur, beristighosa dan meminta syafaat kepada mereka agar menjadi perantara antara Allah dengan hambanya. Ya. Jadi kalau ada penghuni kubur, ada orang yang sudah meninggal dan dikubur, itu kita nggak usah minta sama mereka untuk nyampaikan doa kita kepada Allah. Kita langsung minta sama Allah. Jalur kita langsung sama Allah. Nggak usah menggok-menggok ke penghuni kubur ini, nggak usah menggok-menggok ke penghuni kubur itu. Kita langsung minta sama Allah, nggak usah lewat perantara-perantara. Tapi kalau misalkan kita melihat ada orang yang soleh, ya, orang yang soleh, kemudian kita minta tolong, orang soleh ini masih hidup, kemudian kita minta tolong, Ustadz, doakan aku agar aku bisa dimudahkan segala urusanku, doakan aku. Maka itu boleh, kita minta tolong doakan kepada orang yang masih hidup. Contohnya, Ustadz, doakan aku biar bisa keterima di pondok A misalkan. Itu nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau minta tolong sama orang yang sudah meninggal, maka itu tidak boleh. Nah, sekarang pembatal ini merupakan pembatal yang paling banyak dilakukan dan paling berbahaya bagi seseorang. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi, pembatal keislaman yang kedua ini, ya, yang ini itu paling banyak. Nah, yang ini itu paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Banyak yang melakukan. Mereka nggak sadar kalau itu tidak boleh. Nah, sekarang pembatal keislaman yang ketiga. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan keyakinan mereka, maka ia telah kafir. Hal itu dikarenakan Allah telah mengkafirkan mereka, sehingga barang siapa
yang tidak mengkafirkan mereka, maka dia telah mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada orang yang sudah benar-benar kafir, sudah pasti kafir, orang-orang yang di luar agama Islam, maka kita nggak usah bilang, oh agama orang itu benar, oh orang itu tidak kafir. Nggak usah, ya. Kita tetap menganggap orang itu kafir. Nggak usah cari celah, nggak usah cari jalan yang lain untuk menganggap mereka tidak kafir. Kemudian, termasuk pembatal keislaman pula adalah seseorang meyakini bahwa keyakinan orang-orang kafir yang bertentangan dengan Islam adalah benar. Hal itu dikarenakan keyakinan ini mengandung makna bahwa Islam adalah batil atau salah, sehingga ia menjadi kafir. Kemudian ada ajaran orang kafir, ya. Ada ajaran-ajaran di luar Islam. Kemudian ada orang yang menganggap ajaran itu benar. Wah, ajaran itu nggak apa-apa. Itu sama-sama tujuannya adalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nggak usah seperti itu. Nggak usah seperti itu. Kalau memang ajaran itu bukan ajaran Islam, ajaran di luar Islam yang bertentangan dengan Islam, maka kita harus menganggap ajaran itu nggak benar. Ajaran itu bertentangan dengan Islam. Nggak usah nyari celah-celah lagi. Kan sama-sama menuju kepada Allah gitu. Jadi nggak apa-apa dong. Ketika kita beribadah kepada Allah, itu Allah sudah menentukan cara-caranya, ya, nggak sembarangan. Allah itu sudah menentukan cara-caranya. Ini yang benar, ini yang nggak benar, sudah ditentukan. Nggak usah nyari celah-celah yang lain, ya. Mungkin Ustaz cukupkan pelajaran kali ini sampai sini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja lewat WA. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.